Welcome Bintang Restu. Berapa lama? Berapa lama kita nggak konten? Terakhir konten ada 1 tahunan ya? 1 tahunan ada nggak? Ada, soalnya ganti tahun. Enggak, Agustus terakhir. Ya enggak toh? Food vlogger. Oh, iya, tapi enggak pakai HP biasa. Ya, oh. Low budget. Kabarnya gimana? Masih baik. Oke. Resolusi 2025. Langsung resolusi 2025. Oke, resolusi 2005 apa? Oh ya. Lebih baik aja dari tahun kemarin. Ini terlalu apa ya? Terlalu standar basic. Terlalu standar basic sing piye ya? Sing spesifik ngono loh, sing spesifik. Ya, semoga bisa ngewujudin salah satu wishlist gitu, di tahun ini. Wishlistnya bisa boleh disebutkan apa enggak? Enggak ya, enggak apa-apa. Mungkin kejauhan ya, tapi yo sing cedek-cedek sih lah kan, yang deket-deket dulu. Oke, bisa mewujudkan wishlist. Ya gue menurutku ya ngono sih, standar sih kan. Ya wong di sisi wong beda-beda. Oh, lah ya kan setiap orang dua wishlist toh. Lah. Kan ngomong resolusi bisa mewujudkan wishlist. Lah iya, berarti kayak standar kuwi. Spesifiknya apa ngono maksud kuwi? Pemane kayak aku ya. Resolusi 2025 4 sehat 5 miliar. Kuwi mbok keturutan mbok ora. Pokoknya visi-visiku kuwi sik ae. Pengen punya usaha sendiri. Oke, pengen punya usaha sendiri, kita aminkan sama-sama ya guys, semoga tercapai di sini. Amin. Nah, apakah wes sudah ada gambaran usahanya apa? Tetap sih kayak apa itu F&B sih tetap. F&B, oke. Menurutmu F&B prospek kedepannya seperti apa? Kan F&B itu apa namanya? Emang saingannya banyak. Oh, Tapi kan itu kebutuhan. yo, Yo, F&B-nya itu F&B apa dulu? Kan F&B yo banyak toh ragamnya. Sing mungkin apa kayak apa namanya? Yang dicari anak-anak muda gitu, snack. Contoh Snack. mungkin satu dimsum. Itu kan paling suka. oke, dimsum. Jadi kayak dimsum itu kan Jepangan ya? Makanan Jepangan, dimsum. Oke. Itu nanti kamu menghandle sendiri atau gimana? Ya kalau pertama sih handle sendiri ya. Kan apa namanya? Pemikiran sendiri gitu. Oke. Kecuali kalau udah berjalan lancar, amin, baru minta tolong. Maksudnya meng-hire orang. Oh, maksudnya Keluarga dulu sih. keluarga dulu. Yang terdekat-dekat. Oke, kita aminkan sama-sama, semoga tercapai ya guys. Amin. Terus selama kita kan ada kali 5 bulan ya, 5 bulan, 6 bulan terakhir konten. Nah, ini konten sing keberapa tadi? Lali ya san. Padahal di sini sing apa loh ada lagi. Ini 5 kita nggak sih? ada konten sing keberapa nggak ini? sih? Oke. 5 nggak sih? Kalau ini konten kelima, sing pertama siapa kak? Pas apa nama? Dex itu. Oke, itu yang pertama, itu pas puasa itu kita konten waktu itu. Oh. Terus yang kedua, ke Nganjuk keluar kota. ke Nganjuk ke tempatnya si itu ya. Sekarang nggak tahu ya kok sosmedku diblokir kabeh. Oke. Itu kedua, terus yang ketiga? 3 iku rooftop Neko. Ketiga di Neko, itu di es krim, dan sekarang sudah Tekan-tekan kok. saya mau bilang itu kayak gak enak itu loh, soalnya sudah aku quote. Namanya, tempatnya masih ada tapi cuma gak pernah beroperasi. padahal dia pengen kan ya, pengen gaya konten kono malam-malam ya, pengen kono. Sing keempat iku ya di food vlogger low budget. Oke. Tapi itu menurutku gak masuk hitungan sih Lewi.
Tapi nggak mau lah 4, berarti di sini di ama Cafe and Resto ini yang kelima. Oke guys, ternyata ini adalah konten kita yang kelima. Dan di sini kita membahas pastinya sesuatu yang random ya, karena random MOT. Jadi dari bahas sesuatu apa nanti bisa melencong ke apa gitu. Jadi sudah kalian jangan kaget. Namanya obrolan orang random. Minum dulu ya mas. Karena ini tadi kan hujan ya guys. Ini tadi hujan. Ini tadi kan, waduh, menunya susu jahe hangat. Karena sudah kelihatan faktor U-nya ya ini. Sesuai usia. Pesanan kita kok nggak datang-datang ya? Ini kayak ini pernah datang ini. Dilapor ya kowe lah. Oke, sambil nunggu pesanan datang, aku mau pakai ini dulu ya. Biasa. Ini tuh juga bisa dipakai rambut. Parfum dari Mezuka. Ini yang varian Berry Pear. Jadi kenapa aku suka pakai parfum ini? Karena selain dipakai untuk badan, dia juga bisa dipakai untuk rambut. Jadi rambut kalian akan wangi guys. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen parfum ini, harganya cuma di 30 ribuan. Nanti kalian akan dapat 5. Dapat 5 varian ya. Ada Berry Pear, ada kicap, ada Valen, ada apa lagi ya? Nggak hafal aku. Pokoknya ada 5. Bisa dicek di keranjang kuning aku di video ini. Buruan dibeli. Cuma 30 ribuan ya guys. Oke. Gak, gue penasaran sama tuh lagi. Ini apaan? Itu kan lipstick anjing. Bukan, ini bukan lipstick anjir. Ini tuh Hope Bar. Hope Bar itu adalah spray untuk mulut. Oh. Jadi buat kalian mungkin yang mungkin asam lambung ya kan, kalau asam lambung kan ada gas yang dari perut yang membuat kita mungkin nggak nyaman kalau kita berbicara atau kita mungkin berhadapan dengan orang-orang. Jadi kalian bisa pakai Hope Bar. Ini cara pakainya mudah sih, cuma disemprotkan ke mulut aja 2-3 semprot. Ini aku coba langsung ya. Ini seger rasanya, manis-manisnya ada. Pokoknya nanti nafas kalian akan wangi. Aman lah ya, nggak ada alkohol. Aman, nggak ada alkoholnya. Jadi kayak ada manis-manisnya pokoknya. Kayak ada manis-manisnya. Hope Bar Fresh Mouth Spray. Buruan beli di keranjang kuning. Gak penasaran kan? Nah. Oke. Kita lanjut lagi obrolan kita. Selang kita nggak ngonten itu ya, di dalam hidupmu itu mengalami apa saja? Mengalami kejadian-kejadian apa saja kira-kira? Apa ya? Banyak sih. Entah itu dalam karir, dalam kisah asmara, dalam keluarga, atau dalam hal apapun lah. Sudah melewati apa saja? Ataukah pastinya untuk anak-anak muda biasalah. Masalah asmara gitu sih, udah gitu tahan. Asmara. Terus Itu udah terlewatkan lah ya. Itu mencoba apa namanya? Udah mencoba melewati apa ini? Melewati masa-masa itu. Oke. Kan udah ganti tahun juga. Oke. Jadi sudah move on. Ya udah dong. Oke. Ini buat teman-teman ya. Karir. Ini buat tips buat teman-teman aja ya. Kira-kira tips-tips buat cepat move on itu apa ya kira-kira? Kalau dari aku ya. Oh ya dari kamu udah. Kalau satu sih apa namanya ya. Pertama tuh selalu ingat gitu bahwa di manusia tuh berubah-ubah. Oke. Layaknya musim. Ada kemarau, ada penghujan. Itu kalau di Indonesia ya. Itu gak nentu juga. Yo, ya, kan? oke. Benar. Apalagi ya di manusia. Oke, jadi kita harus selalu ingat kalau
hati manusia itu berubah-ubah. Itu yang pertama. Terus apa ada lagi? Kata-kata langsung dari saya. Oke. Kata-kata Mas. Mengejar hati manusia sama saja mengejar hantu. Mengejar hati manusia sama saja mengejar hantu. Kan sama-sama nggak terlihat. Kan kita nggak Cinta tahu. 2025 ya dah. Oke, terus enak mana gak? Kedua apa namanya? Ingat kamu punya yang lagi mungkin pendidikan atau karir, ya sempetin ingat itu juga gitu. Kembali ke prioritas yang sebelumnya. Sebelum kamu mengenal asmara. Oke. Kembali ke mungkin juga yang punya kegiatan lain kayak hobi-hobi gitu. Ya salurin aja udah gitu. Kayak merenung di kamar tuh gimana ya? Sesekali boleh tapi ya jangan tiap hari, gila kamu nanti. Tapi ya, kalau ngomong-ngomong masalah merenung di kamar, itu adalah bagi orang-orang yang introvert itu kamar itu adalah sebuah surga loh. Tapi kan apa namanya? Kalau diterusin kan nggak baik untuk mental health. Iya, memang benar. Terus sebelum kita bicara sebelum kamu mengenal cinta ya, kan kamu punya tujuan kan di awal. Tujuan apa? Tujuan entah untuk karir atau apa ya. Hal apa yang membuat kamu tertarik hingga kamu menemukan cinta di tengah-tengah itu tadi loh. Kan awalnya kamu punya tujuan untuk kedepannya lah. Kan di tengah-tengah kamu ketemu cinta ini, ya kan? Lah, hal apa sih yang membuatmu kok aku kak tak menjalin relationship lah. Hal apa sih yang membuat triggernya apa triggernya? Alasan aku masih percaya cinta adalah cara aku mencintai. Alasan aku masih percaya cinta adalah Bagaimana cara kamu mencintai? kata-katanya ini. Enggak, tapi pertanyaanku gini loh. Ini serius. Kayak kamu dua sisi tulus. Ya wes kui, mergo kamu percaya cinta ya itu tadi. Heeh. Adalah bagaimana cara kamu mencintai gitu. Ya itu sisi tulusnya gitu. Loh, enggak maksudku ki hal apa sih yang membuatmu ki kayak aku cinta ki ambek cah iki ngono lho, maksudku ngono lho. Ketika ketemu ambek lawan jenis terus aku tertarik ambek cah iki, aku cinta ambek iki opo? Berbalik yang awal tadi loh. Kan manusia bisa berubah-ubah kayak musim. Oke. Makanya itu kayak di tengah-tengah bisa kayak pengen kenal asmara lagi tiba-tiba. Nah, maksudnya karena apanya gitu? Karena apanya di wanitanya itu loh maksudku. Nah, berhubung kayak apa namanya? Kalau udah cinta kita nggak bisa ngelakuin kayak kita tuh seneng dari mananya sih nggak tahu. Kalau dari aku ya nggak tahu. Minimal lah, paling nggak dari Seneng mungkin ya seneng aja. looks-nya lah, gimana seperti itu loh. Kalau looks-nya apa namanya? Ya mungkin ini terlihat kayak gimana ya? Naif ya, nggak mandang fisik ya. Mungkin fisik look pertama oke, fisiknya kayak gini. Nah, terus habis itu ya kesampingkan dulu. Nah, kita lihat apa namanya karakternya, Personality-nya. personality. Oke. Nah, memang tidak dipungkiri kalau cowok itu melihat itu kan mesti visualnya dulu. Yang terlihat dulu. Yang terlihat dulu. Laki-laki juga Laki-laki menatap karena mata tapi menetap karena hati. di kontak aku, Cak. Kayak kata-kata. Laki-laki menatap karena mata dan laki-laki menatap karena hati. Jadi kalau dari aku ya, biarpun misalkan kata oke lah kamu good looking, tapi kalau misalkan ternyata setelah kita kenal, setelah kita ternyata kok kayak gini nggak cocok hatinya, ya itu laki-laki nggak akan menetap. Kalau dari aku seperti itu ya. Tapi memang tidak dipungkiri ya kalau laki-laki itu mesti lihat dari segi visualnya dulu ya. Tapi itu bukan patokan. Itu yang utama, tapi bukan yang apa istilahnya? Bukan yang utama, tapi kayak pokoknya itu bukan patokan untuk kita menetap gitu loh. Mau secantik apapun, mau se good looking apapun, kalau misalkan attitude-mu buruk,
personalitinya. Personalitimu bad, ya kalau aku sendiri ya aku nggak bisa cinta gitu loh. Mungkin hanya sebatas mungkin first impression aja, oh itu cantik ya gitu. udah Sebatas gitu itu aja. aja gitu loh. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman yang mungkin dari teman-teman cewek ya yang mungkin ini mesti ikanu ki sing digoleki mesti milih-milih sing ayu ngono kan, tahu nek kata-kata ngono kan. Heeh. Oh yo iya gak sepenuhnya kayak ngono kuwi. Itu. Terus Karena kata-kata tadi. Kak. Tadi kata-kata. Oke, kita akan membahas ini ya, guys. Pokoknya kita random obrolan kita. Mengenai ini, kan katanya 2025 itu pajak dinaikkan menjadi 12%. Langsung enggak, aku langsung kena anjir. Langsung kena aku. Kena gimana maksudnya? Tolong dijelaskan. Kan tahu kan sekarang aplikasi tuh rata-rata premium atau pro. Oke. Nah, itu kebetulan Spotify milikku tuh premium. Jadi bulanan. Oke. Yang sebelumnya aku bayar yang ngepas itu nambah 1.000 atau enggak 2.000 aku lupa. Karena ada Otomatis nambahnya, aneh kan? Karena Otomatis. ada itu ya. Itu VPN. langsung motong di debit gitu. Apa membayar sih? Yo, kita mau bayar terus tiba-tiba kok biasanya yang jumlahnya gini kok nambah lagi 1.000 atau enggak 2.000 aku lupa. Oh. Berarti wah ini berarti real gitu VPN 12%-nya gitu loh. Tapi pas waktu lihat di berita katanya 12% itu untuk barang-barang yang mewah. Ya, premium pun mewah. Spotify anjir. Mungkin yang aplikasi lainnya kalian coba komen Tapi enggak tahu ya kalau untuk kayak di apa kayak tempat makan, kafe-kafe shop itu sudah 12% atau belum enggak tahu ya. Belum tahu sih, belum Ini nyoba juga gitu. Kayak anjir gue apa yang aneh dari gue gitu loh. Apa karena ini tadi basah kuyup atau gimana, padahal ya enggak aneh ya maksudnya ki apa nek sing aneh tuh. Anehnya kita tukeran baju. Enggak ya guys ya. Atasannya keren, bawahnya hitam, ini baliknya gitu. Oh sih. Tapi memang apik sih gini ya. Jadi juga aku enggak nyangka lagi. Perpaduan sing enggak janjian, guys. Perpaduan sing oke lagi. Enggak expect juga. Oke, mengenai pajak itu selama apa ya? Pokoknya kalau bisa itu pajak yang orang-orang yang kaya-kaya aja lah. Maksudnya kalau yang ekonominya menengah ke bawah itu ya nggak usah dipajekin. Ya menurutku sih tempat-tempat mewah aja kayak Jeko, Starbucks itu nggak apa-apa. Ya tapi memang kemarin kan seperti itu toh ininya. Wacananya bukan wacana sih. Kemarin kan seperti itu. 12% itu untuk barang-barang yang mewah aja. Berarti yang nggak mewah masih 11% ya? Kemungkinan. Ya nyoba yang contohnya yang nggak jauh-jauh Gacuan atau Wismi gitu. Anjir, di sini sudah ada Wismi guys. Ya, dan aku ada Wismi. Dan aku belum pernah kesana. Hampir sebulan. Kira-kira siapa yang mau aku ajak ke sana ya? Promonin teh. Bayar sendiri nggak usah cari promo. Oh ini yang aku tadi lihat yang itu penjual bakso diseruduk mobil. Kok bisa? Daerah mana? Daerah Jongbiru. Kok bisa? Nggak tahu ya, mungkin ya aku belum baca secara ini ya, secara utuh ya. Tadi sekilas itu yang salah memang mobilnya itu. Sudah tahu jalannya jalan kayak gang, semacam gang itu ada tukang bakso, terus main lawan arah, main diseruduk aja, baksonya kocar-kacir. Tapi kabar terbaru pelakunya sudah ketangkap sih. Kalau kalian mau ambil penrolnya silahkan guys, gratis. Yurket kafe tulisan kafe. Diumbah dulu nanti godok lagi. Tapi menurut aku menurutmu kira-kira apa? Kok sampai padahal jelas-jelas ya mestinya ketok lah nek kono nek bakso. Kok sampai diseruduk? Padahal ya iku mobil apa faktor ya apa? Kene blind spot bareng sih kudune ketok lah ya. Loh ketok lah kan
lawan arahnya ini, bukan posisi mundur, bukan posisi ngono loh. Menurutmu apa? Ya dari aku sih ya. Oh, Kemungkinan ini dua masalah asmara. bukannya apa anjing? Loh, ini loh. Kan kita bicara kemungkinan. Kemungkinan sing iso menyebabkan sampai ngono. Iso ae. Mungkin lagi tukaran ambek pasangannya. Ayo. Mungkin pacarnya nesu. Iso ae Aku tahu. kalap dan nyetir. Dan nek seru tuh kayak dikira pacar. Ya kan iso, ngono ya. Bisa jadi juga dia kehabisan uang. Oke, masuk akal. Yang tadi yang pertama karena masalah asmara. Yang kedua tanggal tua paling Ya ini udah pertengahan. Pertengahan. tanggal tua ya terus pertengahan mungkin duit entek jadi wis koyo ngengkleng ning dalan ya mungkin. Tapi maksudku kalau enggak juga ngantuk, kita enggak tapi tahu. itu ya ngantuk. Ya maksudku lek ngantuk gak usah berkendara. Ngopi lek ngantuk iya toh. Turu sing paling bener. Iya. Lek ngantuk kan turu. Tidur ya kalau ngantuk. Itu tadi ya. Terus apa lagi ya? Pengaruh alkohol. Nah, Jadi malam itu kan bisa. Siang. Itu juga bisa itu pengaruh alkohol. Karena siang memang kalau alkohol. ya kita nggak tahu namanya orang. Kita apa pernah tahu? Karena yang di rekaman CCTV itu bener-bener itu sangat jelas ya, ada penjual bakso kok sampai tubruk itu. aduh. Dan ngomong lagi berita sih deh gunamu. Ini agak tinggi ya. Gempa warga Kediri dihebohkan dengan adanya sanggar yang diduga tempat dugem. Kembar warga Kediri, wah, ini sih di sanggar ndi. Sanggar ndi iki? Kita nggak tahu. Sanggar ndi? Kamu percaya ini enggak? Kan kadang kita lihat sosmed itu ada kayak zodiak yang sukses di tahun ini. Pernah loh? Pernah. Percaya seperti itu enggak? Enggak. Karena alasannya? Nggak ada di rukun iman. Anjay, kayak dari kuniman. Ya karena alasan logisnya ya karena gini loh guys. Misalkan zodiakmu misalkan Capricorn gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak berusaha, kamu nggak kerja ya gimana mau sukses gitu loh. Cuma turu. Cuma nungguin Klimprang tahun ini. Jadi tapi nggak bisa gitu sukses loh. Gitu. Tapi ya kalau rebahan aja ya nggak sukses. Ya iyalah. Pokoknya apa ya itu cuma diimbangi dengan usaha juga gitu loh. Misalkan mungkin zodiakmu di tahun ini memang di apa ya bisa diramalkan untuk berhasil atau untuk sukses ya harus diimbangi dengan usaha juga. Kalau boleh tahu zodiakmu apa? Pisces. Oh iya, Pisces ya, sama-sama yang itu ya. Sama kayak yang punya warung yang udah tutup gitu ya. Ini apakah kamu sebelumnya sudah pernah ke sini? Aku sendiri belum. Pertama kali. Ini pertama kali ya? Aku juga pertama kali di sini. Tapi ini sebenarnya sudah ya cukup lama ya di sini ya. Sudah cukup lama. Cukup lama sih sebenarnya. Dulu pengen sih ke sini tapi cuma baru kesampaian hari ini dan bikin konten di sini, dan ini adalah konten kita pertama di tahun 2025. Oh iya. Setelah kemarin kita lama nggak bikin konten karena tahun kemarin vakum. Karena vakum ya, karena ya gearnya mengalami masalah. Dan sekarang kita coba untuk konten lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau support channel ini, bisa subscribe, bisa kasih like dan komen juga, dan juga bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan sebenarnya kita ini tadi masih apa ya, bisa dibilang testing lah. Ya, testing. Dan juga obrolan kita juga random sih. Biasanya juga random juga. Mungkin dari teman-teman punya referensi atau kita mau membahas apa untuk obrolan kita,
nanti bisa komen di kolom komentar. Seperti itu. Mungkin dari kamu ada keresahan nggak? Keresahan terdekat. Keresahan terdekat. Contoh ya. Kalau aku ya, keresahanku itu gini. Umur kan semakin bertambah. Yang dulunya aku punya planning, oh di umur sekian aku sudah bisa menggapai ini, Dan ternyata setelah aku jalani sampai umur sekian ini, kok ya tetap gini-gini aja gitu loh. Keresahanku itu, apakah nanti aku nggak akan bisa nggak menggapai. Pasti pertanyaannya apa yang salah dari diri saya gitu. Ya gitu loh. Mungkin banyak teman-teman juga yang bertanya seperti itu ya. Untuk ya maksudnya kayak seperti itu, keresahanku sing paling terdekat loh ya. Milenial. Kan biasanya kalau anak-anak dari Gen Z ya, itu kan apa namanya? Dekat sekali dengan keresahan toh, anak Gen Z. Karena anak Gen Z kan dekat sekali dengan mental health. Semua orang punya. Ya, tapi anak Gen Z memang ini sih, mental health lebih masif anak Gen Z sih. Karena kalau anak-anak generasi milenial atau mungkin yang lebih tua lagi, generasi apa namanya, generasi X, generasi X itu kan kayak misalkan ada masalah dia nggak begitu ini sih. Tapi kan kalau anak generasi Z kalau ada masalah dikit sudah terlalu dipikirkan, terus akhirnya overthinking, terus akhirnya mental health seperti itu kan. Itu banyak sekali kan fenomena anak Gen Z. Nah, oke, aku jadi inget ya ngobrolin anak Gen Z. Anak Gen Z sekarang itu, menurutku ya ini ya, menurut generasi milenial ya, anak Gen Z sekarang itu kok nggak interest terhadap pernikahan. Kan ada juga toh data penelitian Indonesia, pernikahan menurun untuk anak-anak muda. Makanya kan ada program dari pemerintah, apa tak kemarin? Aku baca di artikel itu apa ya? Nikah massal. Iya itu juga ada. Tapi maksud aku kayak data apa itu? Yang nikah itu data KUA atau apa itu? Nah itu mencatat kalau pertumbuhan pernikahan di Indonesia itu menurun. Lah karena Gen Z itu memutuskan untuk istilahnya nggak menikah, tapi co-living. Co-living itu ya? Pernah tahu nggak kata-kata co-living? Nggak tahu. Jadi co-living itu kayak dia nggak nikah, tapi hidup bareng. Nggak pernah dengar kata-kata itu? Waduh, Gen Z macam apa ini? Fokus karir soalnya. Oh ya, mungkin dia fokus karir ya, karena mungkin aku yang lebih ini ya, interest ke sosial media ya, karena aku juga cari tahu kreator ya juga ya. Jadi aku baca-baca itu gitu, gadget di ibu kota gitu loh. Kalau mungkin ya gadget di daerah-daerah seperti ini ya mungkin masih belum ini ya. Tapi yang aku tahu gadget di daerah ibu kota misalnya Jakarta, Surabaya dan di kota-kota besar lainnya itu dia lebih memilih untuk tidak menikah dan child free. Pernah dengar ya nggak child free? Tahu. Nah, menurutmu gimana itu? Menurutmu apakah faktor kah apa namanya sebab kenapa mereka memutuskan kenapa kok anak Gen Z itu memutuskan untuk seperti itu, nggak mau menikah terus child free? Apa menurut tanggapanmu sebagai anak Gen Z? Itu tadi kebanyakan overthinking aja, banyak terlalu memikirin hal yang nggak perlu dipikirin katanya. Contoh kayak misal kayak kan nikah tuh kan intinya kan ibadah kan, termasuk nikah itu. Ya kalau udah niatnya baik mau nikah gitu ya, apa yang perlu dipikirin lagi gitu loh. Soalnya kalau niatnya baik atau mungkin finansialnya udah stabil gitu, kenapa enggak nikah aja? Kan nikah itu termasuk udah menjalankan 50% agama loh. Menikah itu separuh dari agama. Menikah itu adalah separuh dari agama, separuh dari ibadahnya suatu agama gitu sih.
Ya kenapa gitu loh. Tapi aku ya menganalisa ya, kenapa Gen Z zaman sekarang itu memutuskan untuk nggak menikah dan juga child free, karena dia itu pasti mikirnya kalau menikah itu kita akan memulai hidup baru, pastinya akan menambah beban, menambah masalah, menambah tanggung jawab, seperti itulah dan lain-lain sebagainya itu. Terus alasan untuk tidak memiliki anak, ya itu tadi, mungkin anak dianggap sebagai kayak beban baru. Apalagi kalau mungkin kita tahu untuk orang-orang yang baru melahirkan ada istilah baby blues ya, karena itu nggak enak banget ya. Ya mungkin anak Gen Z itu nggak mau melewati fase-fase seperti itu. Dia nggak mau seperti itu, dia nggak mau repot-repot nanti kalau punya anak pasti rewel gini-gini kan. Ya, menurut aku guys seperti itu sih. Dan juga intinya itu di ini sih, di apa ya, intinya nggak mau ribet lah, nggak mau ribet dengan hubungan. Kalau menurutku seperti itu. Pengennya yang fine aja. Padahal mah kayak hal gitu udah biasa gitu. Nah, menurut aku memang dari dulu zaman nenek-nenek kita kan ya seperti itu ya. jadikan VOC pun masih ada. Anjir, jadikan VOC. Ya itu tadi mereka sebelumnya belum siap aja gitu. Secara luar maupun dalam, spiritualnya, intelektualnya. Ya, tapi kalau menurutku spiritualnya harus diperkuat sih kalau Gen Z zaman sekarang. Karena apa ya? Dulu itu zamanku masih ada ya kayak kita ngaji di TPA seperti itu. Gen Z zaman sekarang itu aku lihat secara ini ya, secara umum ya. Itu kayaknya nggak ngaji deh Gen Z zaman sekarang itu. Ada, Pak. Tapi di daerah-daerah tertentu Di daerah tertentu kan, maksud aku apalagi di desa-desa gitu. Gen Z di perkotaan gitu maksud aku. Pasti dia apa ya? Ya mohon maaf, maksudnya kayak jarang nemuin lagi gitu. Basic spiritualnya itu nggak ada, makanya dia kayak mau hidup bareng tanpa adanya suatu ikatan itu kayak ya biasa-biasa aja. Padahal kan itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah agama itu kan sebenarnya nggak boleh kan? Itu boleh. Berdosa kan. Kalau misalkan daripada seperti mending menikah sekalian gitu loh. Karena apa? Kalau menikah kan ketika nanti kalian melakukan apa-apa kan itu kan jadi pahala gitu loh. Jadi pahala. Tapi ketika kalian nggak ada ikatan apa-apa, justru itu nanti akan nambah dosa. Seperti itu. Kalau menurut aku seperti itu ya. Jadi perlu ditingkatkan landasan spiritualnya sih. Kalau menurut pandangan aku seperti itu. Dan ya kita nggak terasa loh. Bentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Awal Maret. Ya benar, awal Maret kita sudah puasa karena akhir Maret kayaknya kita sudah Idul Fitri. Jadi kurang ya 1 bulanan lah ya. 1 bulan lebih lah. 1 bulan setengah lah, 1 bulan setengah. Menurutmu Ramadan 2025 ini menurutmu bakalan ramai atau lebih ramai dari kemarin atau gimana? Ya dari pengalaman lah ya 2025 ini mungkin ramenya nggak serame tahun-tahun sebelum COVID menurutku loh. Habis COVID ini Ramadan tuh udah mulai beda gitu. Aku tahu yang ramai apa, war takjil itu loh yang ramai war takjil, war takjil. Terus orang-orang pada berbondong-bondong buber, nggak tahu itu puasa atau enggak, yang penting buber. Iya kan? Ya itu, siap-siap Instastory kalian diserang dengan buber. Yang seharusnya ya, yang harus diramaikan itu adalah mungkin masjid-masjid, terus mungkin kegiatan keagamaan seperti itu kalau bulan Ramadan, karena ya memang segala sesuatu di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan. Jadi buat kalian ya ini walaupun belum Ramadan tapi kita mengingatkan nanti persiapan Ramadan.
Jangan senang kalau melakukan dosa di bulan Ramadan. Karena segala sesuatu baik amal baik maupun amal buruk itu dilipat gandakan semua. Ya, Jadi gak baik gak buruk dilipat tinggal gandakan. pilihan guys. Jadi pilih kamu mau melakukan sing mana, pilih dewe. Apa konten selanjutnya war takjil? Bor takjil. War takjil. Poso ora gak bor takjil. Masalah ini loh. Banyak sih ngajak bukber, tapi ternyata kalau diselidiki itu nggak puasa anjir. Jika perjuanganmu tidak dihargai, kamu harus pergi. Tapi jika hadirmu dihargai, perjuangkan sampai mati. Entah cepat atau lambat, setiap orang come and go. Entah cepat atau lambat, setiap orang Bakal datang dan pergi. oh come and go. Oke. Terima kasih buat Bintang. Terima kasih sudah datang Ya. ke sini. Dan kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga dibagikan ke teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang. Oke, terima kasih. Bye-bye.